Hello everybody, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kamu yang baru ke channel kita, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik dari channel kita. Oke, hari ini gue ditemenin sama member barunya Lola. Perkenalkan, ini Carrot. Carrot ini Lionhead juga, double man. Dia itu matanya biru, albino juga, dan usianya baru 3,5 bulan. Kita baru adopt sekitar 2 minggu atau 3 mingguan ini. Oke, udah lama banget gue nggak ke YouTube. Mohon maaf ya karena lagi sibuk-sibuknya. Nah, selama kesibukannya gue ini, kita itu bikin toko online shop gitu di Tokopedia. Kalian bisa cek linknya di bawah. Kalau misalnya kalian nyari barang-barang untuk kelinci atau bunny hole ya kita sebutnya, dengan harga yang very affordable, kalian bisa cek di Tokopedia kita. Nah, terus untuk yang ini juga, untuk video kali ini tuh kita disponsori. Enggak sih. Sebenarnya kita itu lagi adain charity juga untuk program TNR, Trap, Neuter, and Release, di mana kita itu akan nge-trap kucing-kucing liar dan kemudian kita sterilkan si kucing tersebut. Setelah sembuh baru kita lepaskan. Ini untuk menekan populasi kucing di Indonesia. Nggak sampai sebesar itu sih, cuman ya at least kita harapannya sih bisa sampai sebesar itu ya. Nah, kalau misalnya kamu tertarik untuk ikutan program TNR ini, kalian bisa check out barang-barang yang ada kata charity-nya di Tokopedia kita, yang mana itu nanti 100% profit dari penjualannya itu akan disalurkan untuk program TNR tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal tentang neuter, jadi kita juga mau sekalian ngebahas tentang sterilisasi pada kelinci. Oke, di video kali ini gue akan jelasin sebisa gue. Dan sorry banget kalau misalnya kalian nanti beberapa kali lihat gue nyontek ke sini karena gue udah bikin semacam keynote-nya gitu supaya nggak ada informasi yang ke skip. Karena sebenarnya untuk steril ini tuh banyak banget informasi yang mau kita sampaikan supaya kamu jadi tahu tentang sterilisasi pada kelinci dan nggak sampai kelinci kalian itu meninggal akibat salah prosedur gitu ya. Makanya kalian tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip karena informasinya itu bakal krusial banget untuk kesenjangan hidup kelinci kalian. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung aja ke videonya. Nah, kalau kamu punya banyak pertanyaan tentang steril, di sini kita akan coba jelasin ke kamu apa itu steril dengan cara kita ya. Tentunya ini dengan cara kita ya, cara kita mensteril kelima kelinci kita. Jadi 5 kelinci kita itu sudah disteril, tinggal si Carrot aja nih ya. Jadi steril itu apa sih? Steril adalah prosedur pengangkatan organ reproduksi pada kelinci baik jantan maupun betina. Nah, sama seperti hewan lainnya, kelinci juga ada istilah yang disebut dengan steril atau kebiri. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu spayed and neuter. Spayed itu untuk yang betina, sementara neuter itu untuk yang jantan. Gitu. Nah, prosedur si steril ini itu sifatnya wajib ya. Jadi setiap kelinci itu kalau kalian mau kelinci kalian umurnya panjang, itu kalian wajib mensteril mereka. Atau kalau orang luar juga biasanya sebutnya di fix. Di fix tuh kayak diperbaiki gitu ya kan. Karena steril ini akan menyangkut ke behaviornya mereka gitu. Nah, terus untuk prosedur dari si sterilnya ini itu biasanya itu kita tuh examine dulu. Kita apa ya namanya ya? Screening dulu kondisi si kelincinya apakah dia ready atau siap untuk dilakukan prosedur si steril itu gitu. Makanya itu perlu banget ada yang namanya screening. Kalau misalnya kelinci kalian itu dianggap sudah dalam kondisi yang prima, sehat gitu ya kan, bisa untuk disteril, itu akan dilanjutkan ke proses kedua yaitu pemberian anestesi. Nah, perlu digarisbawahi karena pemberian anestesi ini adalah sifatnya krusial ya. Kebanyakan itu kelinci meninggal pada saat prosedur operasinya itu ya karena si anestesi ini. Nah, anestesi yang baik untuk kelinci itu adalah jenisnya isofluran. Isofluran itu adalah anestesi berbentuk gas yang diinhalkan ke kelinci kalian gitu. Itu adalah satu-satunya anestesi yang aman buat kelinci kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau steril, itu kalian tanya juga ke dokternya. Mereka itu pakai anestesi yang jenis apa, terus dosisnya berapa gitu ya kan, namanya apa gitu ya, itu kalian wajib tahu sih itu ya.
Terus setelah diberikan si anestesi itu, biasanya kelinci nggak langsung dioperasi, tapi mereka di screening lagi. Di screening ini nih, dari tadi kan gue ngomong di screening ya, tapi gue belum ngejelasin ya. Di screening ini tuh mereka dicek tuh pernafasannya, detak jantungnya, rapid eye movementnya gitu ya kan. Hey Carrot, what are you doing? Mau ngapain sih? Mau ini? Nih, kok buka nih. Nih, kok buka. Gitu. Jadi dia itu dicek gitu loh semuanya kondisinya. Nah, kalau setelah di anestesi dia masih oke, biasanya dilanjutkan ke prosedur operasinya, yaitu pengangkatan organ. Kalau yang betina itu uterus sama ovariumnya, kalau yang jantan itu testiclesnya. Atau kalau kita di sini sebutnya operasi luar sama operasi dalam. Jadi kalau jantan tuh operasinya luar karena cuma bagian luarnya aja. Sementara kalau yang betina ini tuh yang diambil itu kan bagian dalam ya, jadi dia akan dibelek gitu. Nah, kapan sih kelinci itu mulai boleh disteril? Itu katanya sih minimal 4 bulan, maksimal 4 tahun. Tapi kita tidak menyarankan ya dalam usia muda. Kita menyarankan kamu untuk menunggu sampai 1 tahun ya, sampai kelincinya itu benar-benar kuat untuk melakukan prosedur steril. Karena prosedur steril ini tentunya akan membebani mentalnya mereka. Itu akan benar-benar bikin mereka tuh stres banget, tingkat stresnya tuh tinggi. Jadi kita sangat menyarankan kamu untuk menunggu lah ya, setidaknya tuh kelinci kalian tuh usianya udah setahun gitu baru kalian melakukan prosedur si steril ini. Nah, kenapa sih kelinci itu perlu di steril? Jadi kelinci itu ketika dia memasuki usia 4 tahun atau memasuki usia 5 tahun, sel-sel pada organ reproduksinya mereka ini berubah menjadi sel kanker ganas yang akan menyerang seluruh organ tubuh mereka, yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu kelinci kalian itu perlu sekali yang namanya di steril. Kalau yang betina itu nanti jadinya kanker uterin adenokarsinoma. Sementara kalau yang jantan itu jadinya kanker prostat gitu. Jadi makanya kalau kalian mau kelinci kalian umurnya panjang, itu kalian harus banget considering buat di steril kelinci kalian. Terus kita juga mau jelasin ke kamu tentang manfaat steril ya. Manfaat steril ini ada banyak banget ya. Salah satunya itu yang pertama itu tentunya ya kita menghindari si kanker ganas tadi yang udah aku jelasin. Terus yang kedua juga meningkatkan potty train. Nah, kalau misalnya kelinci kalian udah well potty train tapi dia masih suka pipis tidak tepat sasaran gitu ya. Kadang pipis di luar potty atau apa. Nah, kalau kalian steril kelinci kalian itu bisa hilang ya, bisa dihilangkan. Jadi benar-benar potty trainnya 100% sukses gitu. Terus yang ketiga benefitnya itu bonding antar kelinci ya. Ini bonding kelinci satu dan yang lainnya itu jadi lebih berhasil dibandingkan kalau mereka itu belum di steril, karena mereka pastinya masih teritorial kan kalau misalnya mereka itu belum di steril gitu. Terus yang terakhir, kelinci yang sudah disteril itu juga meningkatkan trust dan bonding kelinci dengan kita sebagai ownernya gitu. Jadi banyak banget benefit yang ditawarkan oleh si steril ini, tapi kalian juga perlu tahu tentang resikonya gitu ya. Karena ada resiko yang namanya operasi itu ya pasti ada resiko ya kan. Resikonya itu kematian, ya bisa kita minimalisir resiko tersebut dengan cara ya kita perbanyak ilmu tentang si steril ini. Jadi nggak main ikut-ikutan tren atau teman mungkin habis steril kelincinya terus kita ikutan juga. Tidak seperti itu ya. Jadi semua perjalanannya operasi ini tuh bisa sukses. Semua tergantung dari kondisi kelinci kalian sama pengetahuan kalian tentang steril itu apakah sudah cukup atau belum. Nah, kemudian juga salah satu resiko pada prosedur steril ini adalah dari anestesinya. Tadi kita udah jelasin bahwa anestesi yang paling aman itu isofluran. Sementara untuk anestesi yang lain itu punya tingkat kegagalan itu 1%. Dan efek samping dari si anestesi ini bisa menyebabkan kematian dalam jangka waktu sampai dengan 2 kali 24 jam. Jadi setelah dia disuntik anestesi, setelah dioperasi, setelah dia sadar siuman, dia beraktivitas normal, tiba-tiba nanti dia akan ngedrop. Nah, ini bahaya banget nih. Makanya kenapa aku dari awal udah ngejelasin tentang si anestesi ini supaya kalian tuh nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan untuk main kasih atau iya aja dikasih anestesi A dan B gitu ya kan. Jadi aku udah kasih tahu di awal bahwa memang anestesi yang terbaik itu adalah isofluran untuk kucing, untuk kelinci ya. Yang terakhir yang bikin gagalnya operasi steril ini, salah satu resiko kematiannya itu bisa juga terjadi akibat stres yang menumpuk.
Jadi pada saat kita bawa dia ke vet, itu di perjalanan mereka udah stres, udah gitu mereka operasi, mereka juga jadi stres ya kan. Ditambah mungkin nanti pulangnya juga dia jadi tambah stres, makanya stres yang menumpuk ini juga bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang memperburuk sehingga bisa menyebabkan kematian. Kita juga mau jelasin ke kamu tentang persiapan steril. Persiapan steril tuh apa aja sih yang kalian butuhkan, apa aja yang kalian perlu beli, apa aja yang perlu kalian persiapkan. Nah, yang pertama itu kalian riset sebanyak-banyaknya. Kalian perbanyak riset, nggak cuma dengan nonton video ini ya. Kalian bisa cari-cari juga literatur ataupun banyak papers di luar sana yang mengenai tentang steril pada kelinci, supaya informasinya itu nggak cuma satu nih ya kan, tapi kalian bisa dapat banyak informasi yang bisa kalian serap gitu. Semakin banyak informasi, semakin banyak cara kalian untuk menangani ketika kelinci-kelinci kalian itu mengalami satu indikasi pada saat mereka habis di steril. Udah. Kamu udah kebanyakan makan ini hari ini. Oke, terus yang kedua itu adalah carilah dokter yang tepat. Kenapa kita bilang carilah dokter yang tepat? Jadi yang namanya operasi itu kan bergantung pada skill dari si dokternya kan. Nah, kalian harus banget cari dokter yang tepat. Dokter yang tepat itu yang seperti apa sih? Dokter yang mau menjelaskan prosedur sterilnya. Dokter yang mau memberitahu cara menggunakan obat untuk setelah sterilnya. Dokter yang menjelaskan nama-nama obat dan fungsinya ke kalian. Itu adalah dokter yang baik. Dan juga mereka maksudnya kayak terbuka gitu loh, kalau kita nanya apa aja tentang steril tuh mereka jawab, nggak cuma sekedar yang penting kalian jadi untuk steril sama dia, nggak gitu ya kan. Jadi kenapa aku sarankan kalian carilah dokter yang tepat. Jangan klinik yang bagus atau yang fancy atau di sana mahal, lebih bagus, itu nggak menjamin ya. Jadi kalian benar-benar cari reputasi dokter yang udah terpercaya, tentunya udah banyak kelinci-kelinci yang steril di sana gitu. Terus kalian juga jangan lupa buat janji sama si dokter itu kalau bisa sih sebulan sebelumnya. Kenapa sebulan sebelumnya? Karena kalian persiapkan si kelinci kalian ini nggak cuma sehari 2 hari ya. Karena kalian tuh mesti siapin mentalnya mereka nih, terutama kalau kelinci yang nggak pernah kalian bawa jalan untuk perjalanan jauh, itu kalian biasakan dulu. Mungkin kayak setiap minggu kalian ajak jalan, kalian ajak main ke taman, kemana, naik motor, naik mobil gitu kan, biar dia terbiasa gitu ya. Kalau mereka udah terbiasa kan, jadi nanti pada saat mau operasi itu jadinya nggak terlalu stres banget gitu ya di perjalanan. Nah terus juga kalian harus tahu kalau ada juga nih ya dokter yang menyarankan ke pasiennya atau kelincinya itu untuk puasa dulu. Nah ini sebenarnya nggak boleh ya. Kalau misalnya kalian dapat perintah seperti itu, kalian langsung batalin aja, mendingan kalian cari dokter yang lain. Karena pada dasarnya kelinci itu kan mereka itu nggak bisa ya kayak kucing ataupun anjing yang harus puasa dulu untuk steril, itu nggak bisa. Kelinci itu sistem pencernaannya tuh cepat, jadi mereka tuh memang makannya cepat dan banyak gitu ya kan, dalam waktu yang gimana ya, bukan makannya banyak tapi makannya itu dalam banyak waktu gitu. Jadi kayak sehari aja tuh bukan cuma makan siang, kalau kayak kita manusia kan pagi siang malam ya kan, kalau mereka tuh bisa setiap saat makan gitu ya kan, dan itu totally fine sih sebenarnya buat kelinci kalian. Jadi kalau misalnya ada dokter yang menyarankan untuk kelincinya dipuasakan dulu, itu jelas-jelas udah nggak benar. Berarti dia nggak ngerti tentang kelinci dan dia nggak paham kelinci itu seperti apa gitu ya kan, untuk cara merawatnya. Jadi langsung ganti aja sih kalau kayak gitu. Nah terus untuk peralatannya yang perlu kalian persiapkan itu yang pertama itu pet collar ya. Kalian sediakan pet collarnya. Pet collarnya itu yang bentuknya bantal ya, kalau bisa yang lebih empuk gitu ya kan. Jadi kelinci kalian itu makainya itu nyaman dan dia itu bisa gimana ya, kalau misalnya dia rebahan, tiduran itu tuh empuk gitu loh, nggak mengganggu aktivitinya dia. Nah terus kalian juga bisa sediain probiotics, itu seperti Benebac gitu ya kan, tapi itu semua tergantung sih ya. Kalau misalnya kelinci kalian itu nanti dikasih obat antibiotik, kalian boleh kasih si probiotik, tapi kalau misalnya nggak dikasih, kalian jangan kasih si probiotik gitu. Terus yang ketiga itu kalian selalu standby critical care. Kalian juga harus standby si Nutridrop, Biobic ya kan, terus udah gitu betadine kalian juga perlu kalau misalnya lukanya terbuka gitu. Nah terus peralatan yang harus kalian bawa ya pada saat kalian mau steril itu hay, buah, pelet, air minum, dan pet collar. Itu kalian bawa sesaat sebelum kalian mau
pergi ke vetnya ya. Jadi kalian itu udah siapkan dalam satu bag gitu, kayak istri mau melahirkan ya, kalian bawa dalam satu bag, kalian bawa ke sana. Meskipun nanti kelinci kalian mungkin belum mau makan, tapi at least kalian bawa dan kalian bisa suguhin ke mereka setelah mereka sadar dari hilangnya efek anestesinya gitu. Nah, terus yang terakhir yang perlu kalian persiapkan itu adalah waktu dan uang. Kenapa? Karena biaya untuk steril kelinci itu nggak murah ya. Untuk jantan itu kisarannya itu sekitar 600 sampai 800. Sementara yang betina itu 800 sampai 2 juta. Gitu. Jadi memang variatif harga tarifnya gitu ya kan. Tapi memang setauku steril kelinci ini lebih mahal sih daripada steril kucing ya. Jadi kalian perlu keep in mind bahwa kalian juga harus persiapkan uang. Nah, terus untuk waktu kalian juga, aku sangat menyarankan kalian untuk menyiapkan waktu menemani kelinci kalian berangkat ke vet, terus menemani kelinci kalian ketika mereka lagi down banget ya, afternya itu ya, after dari sterilnya itu kalian harus bisa nemenin mereka. Sebenarnya banyak alternatif sih, kayak bisa taruh di pet hotel atau mungkin biasanya kliniknya itu menawarkan rawat inap ya. Tapi kita tidak menyarankan itu karena ketika kelinci kalian habis di steril terus udah gitu dia harus berada di pet hotel ataupun di klinik, itu akan menambah stres mereka. Kenapa bisa menambah stres mereka? Karena di situ ada bau hewan lain yang mana mereka itu menjadi waspada. Itu bukan habitatnya mereka gitu, makanya mereka jadi lebih stres yang ada ya. Oke, terus kemudian untuk sebelum steril ya, sebelum berangkat ke vet, itu yang pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah pertama mengecek behavior kelinci kalian, apakah mereka normal atau enggak. Cek pipis sama bentuk punya mereka apakah normal atau enggak. Kalau misalnya nggak normal, kalian langsung cancel, kalian bilang bahwa kelinci kalian sedang misalnya nih ya mencret, atau kelinci kalian sedang bentuk punya tuh abnormal gitu ya, karena itu kalian jelaskan ke dokter kalian dan harusnya dia paham dan mengerti gitu. Nah, terus juga kalian setelah cek kondisi dan behaviornya mereka secara kalian sendiri ya, terus kalian juga spetin ke mulut kelinci kalian itu 1 ml Nutri-Drop ke mulutnya mereka 1 jam sebelum berangkat ke vet. Jadi sejam sebelum berangkat tuh kalian sepetin si Nutri-Drop setelah makan ya. Kalian setelah makan, kelincinya kalian kasih makan dulu. Dia udah makan, sepetin si Nutri-Drop 1 ml untuk 1 kelinci ya, 1 ekor kelinci. Terus kalian bawa deh bekal yang tadi aku bilang udah disiapin. Kalian datang ke dokternya. Nah, nanti di sana biasanya dokter yang baik itu akan menjelaskan prosedurnya, tahapannya itu seperti apa gitu. Dan juga menjelaskan resiko, bahkan segala hal pokoknya tentang steril itu, termasuk dari bentuk jahitan. Itu kalian harus tanya tuh bentuk jahitannya tuh ntar seperti apa, perlu copot jahitan nggak kayak gitu atau gimana. Nah, itu kalian perlu tanyakan sedetail-detailnya sama dokter kalian sebelum melakukan operasi. Jadi kalian udah paham betul ya nanti resikonya itu apa dan tindakannya itu seperti apa gitu. Next, kita langsung ke post sterilnya nih ya. Nah, ini adalah hal yang paling krusial juga karena sebenarnya gini, kalau pada saat sterilnya itu kan biasanya dokter yang ngenanganin kan. Tapi kalau misalnya setelah steril ini kita yang ngerawat, kita yang nanganin. Jadi kitanya yang harus sigap dan standby sih, tentunya standby ya. Selalu siap akan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang pertama itu biasanya kelinci yang baru pulang dari vet setelah operasi itu akan berdiam diri untuk betina ya. Betina itu biasanya dia akan mojok dan mogok makan. Mereka akan diem aja gitu. Diem dalam kondisi siaga dalam bentuk love position, di mana dia itu akan berada di ujung dari kandang kalian. Dan itu totally fine ya, dan itu biasa aja. Dan kalian kalau pulang dari vet yang untuk betina ya, kalian boleh taruh dulu dia, biarkan dia di situ, biarkan dia berdiam diri dulu, menenangkan dirinya dia. Gitu. Jadi kalian jangan ganggu, benar-benar taruh aja. Gitu. Sementara kalau yang jantan itu biasanya langsung aktif, mereka udah langsung makan dan minum gitu. Nah, untuk jantan dan betina ini kapan pakai pet collar itu tergantung dari si kelinci kalian. Kalau kelinci kalian aktif, langsung kayak normal aja, itu kalian boleh pakaiin pet collar. Tapi kalau yang kelincinya mojok dulu itu nggak perlu pakaiin pet collar juga nggak apa-apa. Nah, biasanya kan betina nih, ya kan. Nah, makanya betina itu biasanya kita pakaiin pet collar itu di hari kedua
hari H+1 ya berarti ya. H+1 itu kalian pakein si pet collar. Karena dia itu pasti di hari pertama tuh belum mau ngapa-ngapain dulu gitu ya kan. Jangankan buat bergerak ke sana kemari, buat makan aja mereka nggak mau gitu. Nah kalau kita tuh di sini kemarin, kalau dalam setengah jam setelah pulang kelinci kalian belum mau makan, itu kita tuh kemarin spetin lagi si Nutridrop 0,5 ml. Jadi kita spetin lagi si Nutridropnya, masukin lagi ke kelinci kalian. Kita lihat dia makan atau enggak. Jadi ini harus dipantau nih. Kalau untuk kelinci yang setelah steril itu mogok, kita harus pantau nih dia udah makan atau belum. Jadi kalau misalnya setengah jam belum makan, boleh masukin lagi 0,5 ml aja ke kelinci kalian. Ya, spetin lagi si Nutridrop. Pantau lagi, 1 jam belum makan atau 2 jam belum makan, itu kalian boleh kasih critical care. Kalian buat critical care, kalau kita tuh bikin 5 ml critical care. Terus itu dicampur sama madu ya, madunya dikit aja, yang penting dia mau makan. Itu kalian spetin ke mulutnya lagi, dan itu semasuknya aja sih. Jadi nggak mesti 5 ml itu masuk semua, nggak. Jadi semasuknya aja. Kalau kita tuh biasa bikin 5 ml, nanti kalau masuknya cuma 3 ml ya udah 3 ml, kalau masuknya 2,5 ml, 2,5 ml gitu. Nah udah gitu kalian juga spetin air juga. Jadi nggak cuma critical care ya di jam kedua ya, berarti ya di jam kedua itu kalian spetin si critical care sama si airnya. Pantau kelinci kalian ya setelah diberikan critical care dan air tadi dispetin, itu kalian pantau. Kalau kita di sini 1x20 bahkan 2x24 jam kita nggak tidur loh. Di sini kita gantian jagain Bunny kita, tapi jagainnya nggak di dalam ruangannya dia. Kita itu berada di luar ruangan, cuman kita lihat dari CCTV aja. Itu kita pantau dia kapan makan, dia udah pu belum, udah pipis belum gitu ya kan. Itu kita cek ya. Yang perlu kalian lakukan lagi itu adalah mengganti hay dan airnya ya. Berikan fresh hay sama fresh water setiap hari. Jadi misalnya kalian taruh malam nih ya kan, terus besok malam hay-nya masih banyak ataupun airnya masih banyak, itu kalian ganti yang baru ya. Jangan kalian kayak sayang-sayang, sayang nih dibuang, bukan. Itu kalian kasih aja ke kelinci lain ya kan. Sementara kelinci kalian yang lagi dalam medical treatment ini, dia harus diberikan yang fresh. Jadi fresh hay sama fresh water. Itu kalian ganti setiap hari. Terus kalian juga jangan lupa kasih painkiller. Itu biasanya meloxicam namanya. Itu dikasihkan ke kelinci kalian, biasanya dibawain sama dokternya. Nah ini tiap dokter tuh nanti bakal ngebawain kalian tuh kayak semacam obat gitu kan buat aftercare-nya. Kalian lihat aja dikasihnya apa, kalian tanya ini apa, kapan ngasihnya. Terus udah gitu si obat ini tuh perlu didampingin dengan obat lain atau enggak. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya dibawain antibiotik, berarti kalian kan mesti ngedampingin sama Benebek nih kan, yang mengandung lagi. Yang mana Benebek itu adalah probiotics. Pemberian painkiller ini biasanya diberikan pada saat kelinci kalian itu setelah makan, jangan sampai perutnya kosong. Jadi kalian kasih makan. Terus juga kalau bisa habitat kelinci kalian itu dikosongin dulu ya, dikosongin plong gitu, jadi nggak ada mainan yang bikin mereka loncat-loncat tinggi gitu ya kan. Karena mereka belum boleh bergerak ekstrim selama proses penyembuhan. Proses penyembuhan dari steril itu biasanya sekitar 3-4 hari itu sudah mulai normal, tapi belum bisa kita kasih main keluar ataupun loncat yang tinggi-tinggi gitu. Kalau aku tuh kemarin kita tunggu sampai seminggu baru kita kasih keluar main gitu ya. Main untuk free roam itu kita seminggu gitu, setelah seminggu. Oke, itu tadi tentang si steril. Apa itu steril, persiapannya, apa yang perlu kamu bawa, apa yang perlu kamu perhatikan pada saat kalian aftercare-nya, itu udah kita jelasin. Dan sekarang kita masuk ke tips ya. Kalau tips dari kita itu, misalnya kelinci kalian belum mau makan, itu kalian bisa sediain herbs. Kenapa kita bilang sediain herbs? Herbs ini soalnya ada aromanya ya. Dia kan lebih aromatik ya kan daripada vegetable biasanya. Biasanya kita bisa kasih basil, oregano, cilantro, koriander. Itu yang ada wanginya bisa memicu atau meningkatkan nafsu makan si kelinci gitu. Terus kalian juga boleh banget ngasih makanan favoritnya mereka. Jadi selama mereka mogok makan itu, kalian kasihlah makanan favorit mereka dalam jumlah yang agak banyak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting mereka ada makanan. Misalnya kelinci kalian suka pisang, kalian boleh kasih dulu setengah pisang. Biasa mungkin cuma sepotong kecil gini. Kalian bisa kasih setengah pisang buat dia makan dulu, nggak apa-apa. Itu totally fine, kalian kasih. Kalau kelinci kalian suka pelet, kalian kasih dulu dalam jumlah banyak juga nggak apa-apa. Ya maksudnya nggak terlalu banyak banget, tapi nggak terlalu sedikit ya. Yang penting tuh dia mau makan gitu.
Terus kalian juga bisa kasih dia itu kalau sayuran itu selada romaine, karena selada romaine ini mengandung air, juga memicu mereka untuk mau minum ya. Nah, karena kan kelinci yang mogok ini kan nggak mau makan, nggak mau minum, jadi kalian perlu kasih itu juga. Terus kalian isolasi mandiri si kelinci yang habis disteril tadi, jangan digabung dengan kelinci lain, dan kalau bisa benar-benar dia itu tidak melihat kelinci yang lain ya, supaya dia fokus dalam penyembuhannya. Jadi jangan menambah stres kelinci kalian, gitulah intinya. Nah, terus hal yang perlu kalian ingat juga bahwa kelinci jantan itu setelah steril itu masih bisa menghamili kelinci betina dalam waktu 30 hari. Jadi setelah disteril jangan langsung digabung dengan si kelinci betina ya. Kalau bisa tuh dipisahkan dulu, nanti setelah lewat dari 30 hari itu kalian baru boleh gabungkan dengan si kelinci betinanya. Tapi kalau kelinci betinanya sudah disteril sih ya nggak apa-apa sih gitu ya kan. Cuman kalau kelinci betinanya belum disteril, baru yang jantan, itu kalian jangan gabung dulu ya. Kalau kalian memang menghindari dari terjadinya pregnancy yang tidak kalian inginkan gitu ya, hamil di luar nikah. Ya, terus untuk pet collar yang tadi kita bilang itu dipakein ke kelinci itu sekitar 7 sampai 10 hari. Kalian bisa lihat lagi nanti dari behavior kelinci kalian. Kalau sudah normal kalian boleh copot, kalau belum atau kalian masih merasa belum yakin nih si lukanya itu belum kering, kalian jangan copot dulu sih, biarin aja dulu daripada dia gigitin si jahitannya. Karena kalau ini ada kasus dimana orang habis disteril dia nggak pakein pet collar karena dia kasihan sama kelincinya, akhirnya kelincinya gigitin si jahitannya dan terbuka lagi, dia bahkan sampai dijahit 3 kali dong. Jadi udah kebuka, dijahit lagi, kebuka lagi, dijahit lagi gitu. Jadi pencopotan pet collar ini tuh tergantung dari nanti si kondisi luka dari bekas steril tadi udah kering atau belum gitu, udah sembuh atau belum. Kalau emang udah sembuh ya boleh dicopot, kalau belum ya jangan dulu deh mendingan ya. Kalau kita di sini tuh juga tipsnya itu jangan tidur ya. Kitanya itu jangan tidur kalau kelinci kita belum mau makan ya. Jadi kalau kelinci yang mogok ini kalian perlu mawas diri karena kebanyakan juga nggak makan ini juga bisa menyebabkan kematian ya. Jadi kalian kalau bisa sih jangan mementingkan diri sendiri dulu gitu. Makanya kenapa kita bilang tuh kalian harus sediain waktu, karena kalau bisa kalian rawat sendiri sih itu. Dan tahu nggak sih kenapa kita di sini ngerawat sendiri? Karena pada saat mereka di steril itu kan mereka berada pada titik terendahnya mereka kan. Dan ketika mereka berada di titik terendah itu, terus ada kita di samping mereka, itu juga meningkatkan bonding dan trustnya mereka ke kita gitu. Jadi makanya kita sangat-sangat menyarankan untuk kamu sebenarnya lakukan ini sendiri, dan kalau bisa ya tadi kalian perbanyak dulu risetnya ya supaya kalian nggak keblinger nantinya. Terus tips lagi adalah lakukan operasi di siang hari. Kenapa? Karena jadi nanti pemberian meloxicam tadi atau si painkiller itu selalu di siang hari. Jadi kalian nggak perlu mikirin ini kelinci udah makan atau belum. Karena pastinya kalau udah siang kan udah makan dong. Kalian udah kasih makan kan kayak gitu. Jadi istilahnya kita main safe-nya aja lah, main amannya aja lah gitu. Supaya kelinci kalian tuh diberikan painkiller itu tepat waktu dan setelah makan tentunya. Oke, itu tadi pembahasan tentang steril. Banyak banget, mungkin video ini jadi panjang banget. Tapi ya gue mencoba untuk menjelaskan selengkap-lengkapnya. Dan sorry banget kalau misalnya gue ada nyontek-nyontek ke notes ini. Karena udah 7 kali kita rekaman dan selalu ada yang ketinggalan, Oke, gue harap video ini udah cukup lengkap membahas tentang steril dan kalian jadi paham akan resiko steril, kenapa steril itu menjadi wajib, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian persiapkan. Semuanya udah kita bahas di sini, dan kalau kamu masih punya pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, atau kalian punya cerita-cerita tentang steril, kalian boleh share juga di kolom komentar supaya teman-teman tuh tahu juga apa yang harus dilakukan gitu ya kan kalau misalnya mereka mau steril kelincinya. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like-nya, kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya pada tahu gitu ya tentang steril kelinci. Dan thank you so much for watching. We'll see you on the next video. Bye. Kerat. Hey.